ada fa'ilnya di mustatir wujub fakdirnahum kan, baliknya ke siapa? Si Arijal kan, gitu kan. Dari apa-apa yang mereka nafkahkan, menafkahkan. Siapa yang menafkahkan? Si Rijal. Ke siapa? Ke si Alanisa. Min amwali maf'ulnya. Jadi di sini udah apa nama? Sudah lengkap di sini sebenarnya. Di sini sudah boleh karena fi'il dengan fa'ilnya sudah. Bukan fi'il fa'il. Jadi sudah kalimat am di sini sebenarnya. Cuman harus paham tuh fi'il fa'il. Iya. Nah, ini jam berapa? 16.44 ya. Sedikit saya perkenalkan dulu ya. Konsep tentang wakaf. Di dalam kitab saya ngambil dari terjemahannya aja ya. Terjemahan dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan As-Suyuti ya. Tapi ini terjemahannya ya, kita baca sama-sama. Saya buka dulu. Terjemahannya aja saya buka ya. Aduh. Biasa dibuka. Sebentar. Adalah wakaf yang tidak sempurna dan tidak baik. Seperti bismi, ya, dengan bismillah. Wakaf di bismi. Tidak boleh. Dia berkata wakaf pada mudhaf itu tidak sempurna tanpa mudhaf ilaihnya. Demikian juga yang disifati tanpa sifatnya. Demikian juga yang disifati, ya, disifati mausuf. Ya, yang disifati tanpa sifatnya. Yang disifati tanpa sifatnya. Kemudian yang merapakkan tanpa yang dirapakkannya. Dan begitu pula sebaliknya. Yang menasabkan tanpa yang dinasabkannya dan sebaliknya. Kalau inna tarfa'ul tansibul ismu tarfa'ul khobar kalau nggak salah. Kalau kana tarfa'ul ismu tansibul khobar. Tarfa'ul ismu tansibul khobar. Berarti kana dengan khobarnya. Khobar kananya yang harus kana aliman hakima, tuh kan? Hakim di situ enak tuh. Kana aliman hakima. Yang dikuatkan tanpa penguatnya, taukid ya. Yang dikuatkan ya. Dengan penguatnya, taukid. Yang menghubungkan dengan ma'tufnya, atap dengan ma'tufnya. Tanpa asal hubungannya itu ma'tuf alaih. Badal dengan badal minhu yang diganti, inna dengan kana, zonna dengan teman-temannya tanpa isimnya. Isim tanpa khobarnya. Itu yang tanpa itu nggak boleh. Isim tanpa khobarnya nggak boleh. Yang dikecualikan mustasna minhu tanpa pengecualiannya. Illa, boleh nggak bersih di situ? Ya berarti gila doang. Nah, ya kan? Kalau ilah doang yang dikecualikannya apa di situ? Tapi orang suka berhenti di situ ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, di situ berhenti di situ nggak boleh, Bu.
Kan ada ilahnya. Kalimat yang disambungkan tanpa kalimat sambungannya. Kalimat nominal maupun kalimat verbal, jumlah fi'liyah ya. Jadi jumlah fi'liyah itu berarti kan fi'il dengan fa'ilnya. Ya. Fi'il tanpa masdarnya. Huruf tanpa yang jelaskan ta'alluqnya. Dan syarat tanpa jawabnya. Nah ini sesuatu yang tak boleh. Ya kan? Tak boleh. Menurut pendapat yang lain, wakaf dibagi menjadi 4 macam. Tamukhtar, sempurna yang baik. Kafi jaiz, cukup yang boleh. Hasan mafhum, baik yang difahami. Qabih matruk, jelek yang ditinggalkan. Tam adalah yang tidak tergantung dengan kalimat setelahnya. Jadi baik untuk wakaf padanya dan memulai dengan kalimat setelahnya. Kebanyakan ditemukan pada akhir setiap ayat seperti wa ulaika humul muflihun tam. Tamah sempurna. Kadang-kadang ditemukan di tengah-tengahnya tam itu. Seperti contoh waja'alu a'izzata ahlaha adillah. Mereka menjadikan orang-orang yang mulia yang ada di San'a sebagai orang yang hina. Dari sana bukan sana. Sana sebagai orang yang hina. Ini sempurna walaupun di tengah. Ini sebab perkataan Bilqis telah selesai. Waja'alu a'izzata ahlaha adillah. Kemudian Allah berfirman wa kadzalika yaf'alun. Nah, dan demikianlah mereka melakukan. An-Naml 34. Demikian juga firman Allah, dia telah membuatku sesat setelah datangnya peringatan kepadaku. Ini sempurna kan di Al-Furqan surah Al-Furqan 29 ini. Enggak dituliskan di sini. Ini karena perkataan sang penjolim Ubay bin Khalaf telah selesai. Kemudian Allah berfirman wa kana syaitana lil insani khazula. Kadang-kadang ditemukan setelahnya seperti firman-Nya dalam surah As-Saffat ayat 137 sampai 138 musbihina wa billail. Ini sempurna. Karena itu disambungkan dengan diatapkan musbihina wa billail. Musbihina wa billail. Ini sempurna katanya. Karena apa? Karena itu disambungkan dengan diatapkan dengan maknanya, yaitu waktu subuh dan malam harinya. Gitu kan. Semisal dengan adanya zukhrufa yattaqiuna ayat Zukhruf 34-35 akhir ayat yatikuna zuhur. Ini sempurna karena diatapkan dengan kata sebelumnya. Nah, akhir setiap kisah dan sebelum kisah itu dimulai di akhir setiap surat sebelum huruf nidanya, sebelum fil amal, sumpah dalamnya. Masih banyak. Nah, ini adalah salah satu daripada wakaf-wakaf yang kita akan pelajari satu persatu nanti. Nah, ini konsep wakaf yang mandiri ya, Pak. Konsep wakaf yang mandiri yang insya Allah kita akan menjelaskannya sedikit demi sedikit detailnya di di Salsabilus Safi. Kan kita sekarang lagi bicara Salsabilus Safi ya. Di Salsabilus itu ada bab wakaf, nanti kita akan perdalam di situ insya Allah ya. Begitu Ibu. Ini wakaf yang mandiri yang mudah-mudahan Ibu bisa kuasai gitu ya. Ya. Jadi ternyata ibu-ibu yang masih punya keinginan kuat untuk mempelajari Al-Qur'an tidak berhenti di batas tajwidul huruf yakni Ibu menguasai tahsin huruf-hurufnya dan tahsin kalimat-kalimatnya ya. Tapi juga harus dilanjutkan wa ma'rifatil wuquf, mengetahui tempat-tempat wakaf ya. Berarti apa? Konsekuensinya Ibu tuh harus tahu maknanya. Ketika pengen tahu maknanya berarti harus tahu di situ alat memaknai. Apa alat memaknai? Adalah ilmu nahwu dan sorofnya gitu kan, ilmu tarkibnya gitu kan, harus tahu. Nah, kalau memang Ibu terbatas kemampuannya untuk menguasai kurang waktu dan kurang kemampuan untuk menguasai bahasa Arab nahwu sorofnya, maka berarti ittiba kepada ahli Al-Quran yang sudah memberikan tanda wakaf seperti Quran Kudus boleh, seperti Quran wakaf yang sekarang muncul ya. Tapi yang memang bersanad yang diakui keabsahannya itu adalah Kudus ya, karena dia sanadnya jelas. Yang lain juga mungkin ada referensinya ya.
Seperti